kepadanya, satukan kami, ya Tuhan, jadi satu warga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita sampai di hari yang kelima untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sudah lebih dulu berpulang ke rumah Bapa. Semoga kasih Allah yang begitu tanpa batas dan begitu dalam bisa memurnikan jiwa-jiwa mereka sehingga mereka bisa mengalami kemuliaan Allah di dalam kehidupan abadi. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita, menyadari kasih yang mengalir dalam hidup kita, yang menggerakkan kita untuk tidak takut, memohon belas kasih dan pengampunannya agar kita pantas dalam misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kekal, Engkau menganugerahi kami kemenangan atas maut melalui kebangkitan Putra-Mu. Semoga semua orang yang mengimani Kristus sebagai Tuhan, Kau bebaskan dari kematian kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah kita hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, demi aku hidup. Demikianlah sabda Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah masing-masing di antara kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapa di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya,
Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Para suster, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu reaksi Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang mana Yesus menerima mereka yang berdosa dan bukan hanya menerima tapi makan bersama orang-orang berdosa. Itulah alasannya juga mengapa Gereja Katolik tetap ingin mendoakan mereka yang sudah lebih dahulu berpulang. Karena kita ingin agar persatuan kita dengan mereka yang sudah berpulang ke rumah Bapa tidak putus pertama. Yang kedua karena kita percaya sebagaimana diwartakan oleh Yesus sendiri bahwa Allah tidak berhenti mencari dombanya. Allah kita yang diwartakan oleh Yesus, yang diwujud nyatakan dalam hidup Yesus, Allah yang mencari dan menginginkan anak-anaknya selalu bersatu dengannya. Dan apa yang terjadi itu selalu memberikan sukacita yang luar biasa. Maka pada suatu kali kalau saya ditanya, Romo bagaimana saya bisa membahagiakan Tuhan? Paling jelas kita berharap kita atau orang yang berdosa bisa mengalami kasih itu, ada pertobatan, bisa mengalami persatuan. Maka kalau kita bertobat, lalu kalau kita juga wujud nyatakan doa-doa kita dengan puasa, dengan menyatukan dengan kurban Yesus, itu artinya kita makan bersama Yesus, bahkan Yesus menyediakan hidupnya, itu akan ada sukacita di surga. Maka mari kita lanjutkan doa novena kita untuk para saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Marilah kita berdoa bersama. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah kami yang maha rahim, penuh kasih sayang. Engkau adalah awal dan akhir hidup ini. Segala-galanya berasal dari kerahiman-Mu dan akan kembali ke pangkuan-Mu juga. Oleh karena itu, ya Allah dan Bapa yang Maha Pengampun, dalam pengharapan yang tiada henti, kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba-hambamu yang telah menghadap hadirat-Mu, orang tua dan anggota keluarga kami, handai tolan dan sahabat kenalan kami, para penderma, penjasa, dan pendidik kami, orang-orang yang terlupakan dan terabaikan, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Secara khusus dalam doa novena ini, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan hamba-hambamu yang namanya tercantum dalam buku kenangan suci ini, sehingga mereka pun layak ikut serta dalam perjamuan abadi bersama semua orang kudus di surga. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga segera sesudah mereka mengalami kebahagiaan abadi itu, berkat Kristus Putramu yang telah bangkit dari alam maut,
Engkau menjadikan mereka sebagai pendoa, penolong dan pelindung bagi kami yang masih berjuang di dunia ini, sehingga kelak kami pun dapat bergabung dengan mereka untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki jiwa yang menyesal dan hati remuk redam tidak Kau tolak. Terimalah niat dan usaha pertobatan kami bersama dengan roti dan anggur ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arah, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya mereka, saudara-saudari kami yang nama-namanya tertulis dalam buku kenangan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya.
Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui peristiwa Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing para uskup, pengganti para rasul, dan menuntun gereja untuk bersaksi di segala zaman dalam nama Yesus Putra-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mempertemukan kami sebagai gereja-Mu dalam sidang agung Gereja Katolik Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dan mengarahkan kami dengan bijaksana. Berkatilah kami umat beriman, agar kami dapat saling mengasihi, sebagaimana Engkau mengasihi kami, dan melayani dengan sukacita dan kerendahan hati. Hadirlah di antara kami untuk membimbing dan menginspirasi kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami terus bertumbuh dalam persekutuan, berani bersaksi dalam iman, dan berjalan bersama mewartakan Injil kepada dunia. Dalam kesatuan dengan para uskup gembala kami, para imam, biarawan-biarawati, keluarga-keluarga, dan segenap umat Allah yang telah dibaptis, semoga kami berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan yang hidup dari satu tubuh dalam terang salib Kristus, satu-satunya pengharapan yang menyelamatkan. Pujian dan kemuliaan bagi-Mu, ya Bapa, yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah sumber pembaharuan hidup, kami bersyukur atas kesegaran rohani yang kami terima dalam sabda dan kurban Putra-Mu. Kuatkanlah kami dalam mewujudkan pertobatan sejati dan hidup berdasarkan kasih yang tulus, hingga akhirnya kami Kau perkenankan memuji dan memuliakan Engkau bersama para kudus dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.